Ini adalah suatu wadah tempat berkoordinasi semua stakeholder. Ini dibentuk oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terkait dengan tugas dan fungsi TKPSDA ini sebetulnya di regulasi-regulasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air itu yang sudah ada juga. Kemudian karena ini adalah TKPSDA ini SK dari Bapak Menteri. Anggota TKPSDA itu kayak siapa aja sih yang bisa jadi anggota TKPSDA dan apa ada kriteria untuk menjadi anggota TKPSDA seperti itu? Iya. Menjelaskan. Ya, baik. Untuk menjadi anggota TKPSDA, jadi di awal saya sudah sampaikan bahwa anggota TKPSDA itu terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Betul. Otomatis kalau pemerintah adalah yang tugas dan fungsinya adalah terkait dengan bidang pengelolaan sumber daya air. Betul. Ya. Nah, biasanya yang kita berikan kriteria persyaratan untuk yang non pemerintah. Ya. Yang non pemerintah itu sudah ditetapkan juga oleh Bapak Menteri terkait dengan persyaratan calon anggota TKPSDA dari unsur pemerintah itu harus mencakup 12 unsur kalau tidak salah ya, ada 12 unsur kelompok organisasi atau asosiasi masyarakat yang dapat ikut berpartisipasi di dalamnya. Tetapi tentu dengan syarat yang pertama harus legal, jadi harus jelas ini organisasinya resmi, betul, ya. Harus tunjukkan dengan akte notaris. Ya. Akte notaris, kemudian ada pengurus, artinya ada SK-nya, kemudian mereka ada kegiatan, memang ada kegiatan dibuktikan dengan dokumentasi, kemudian ada program kegiatannya terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Itulah yang menjadi kriteria untuk menjadi anggota TKPSDA. Nah dari situ lalu oleh tim yang ada di sekretariat untuk seleksi. Jadi ada proses seleksi, ada proses seleksi, ada seleksi. Iya. Karena yang berminat kan banyak tuh. Jadi tentu kita pilih yang paling mana yang paling eksis di bidang itu. Betul, betul Bu. Berarti nggak sembarang orang juga ya Bu bisa masuk berpartisipasi sebagai anggota TKPSDA ini. Siap Bu. Nah untuk output kegiatan dari TKPSDA sendiri ini berupa apa Bu? Tadi kan Ibu sudah jelaskan salah satunya rekomendasi mungkin ya Bu ya, rekomendasi dari Menteri. Selain itu apa ada lagi yang perlu dijelaskan? Ada memang produk TKPSDA itu yang rekomendasi. Jadi rekomendasi itu dapat diberikan kepada pemerintah daerah, kepada bupati, kepada gubernur, dan memberikan bahan pertimbangan kepada Bapak Menteri. Ya, untuk ditindaklanjuti seperti itu. Untuk ditindaklanjuti. Jadi nanti setelah diberi rekomendasi, TKPSDA juga nanti akan menjalankan fungsinya tadi itu untuk memantau dan mengevaluasi sampai sejauh mana ditindaklanjuti. Jadi tidak serta-merta rekomendasi terus udah. Iya betul. Ada gunanya, ada manfaat. Siap Ibu. Maaf Ibu tadi balik lagi ke untuk anggota TKPSDA. Berarti ini sebenarnya anggota TKPSDA ini apa tiap tahun berganti apa gimana? Per 5 tahun apa gimana? Oh iya. Apa? Iya sudah selamanya gitu. Seumur hidup. Iya. Pensiun ya Bu ya. Ya memang TKPSDA memang pertama dari unsuran pemerintah itu memang tidak ada batasan umur sih sebenarnya. Tidak ada batasan umur ya Bu. Tetapi ada masa di SK Pak Menteri itu sudah ada masa kerja setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun sekali sih. Bu baik Bu, selanjutnya nih Bu. Kan pasti dalam setiap pekerjaan itu ada konflik ya Bu. Nah untuk TKPSDA sendiri ada nggak sih kayak kesulitan atau konflik yang terjadi dalam pengambilan keputusan rapat atau diskusi mengenai pengelolaan sumber daya air. Terus cara untuk meminimalisir biar konflik itu tidak makin panas itu ya berkepanjangan itu seperti apa sih Bu? Menjelaskan. Kalau yang namanya rapat, kemudian sidang-sidang itu kan perbedaan pendapat itu kan wajar saja. Apalagi dari berbagai kalangan ya Bu ya. Pasti kan negara demokrasi kita itu memang betul-betul nampak di situ. Iya.
Saya kira perbedaan itu wajar-wajar saja, tetapi kalau terlalu konflik yang sampai walk out, sampai keluar dari yang saya tidak. Nah, disinilah peran pimpinan sidang, dalam hal ini Ketua TKPSDA kita, Bapak Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara, di dalam mengarahkan sidang. Karena ini agenda sidang kan sudah jelas apa yang harus kita capai. Kemudian kita menghasilkan narasumber, sekiranya materi belum atau agenda-agenda sidang belum masih abu-abu, belum terlalu jelas, kita menghadirkan narasumber biar lebih terang benderang apa yang akan dibahas. Saya kira konflik itu bisa diredam lah. Berarti biasanya tiap ada konflik diselesaikan saat itu juga ya. Musyawarah untuk mufakat. Iya, betul Bu. Selanjutnya Bu, menurut Ibu gimana sih pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air? Terus bagaimana TKPSDA dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan? Maksudnya apakah ada kayak unsur mungkin di luar TKPSDA gitu Bu, masyarakat biasa mungkin yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan TKPSDA? Ya, semua masyarakat itu punya hak yang sama di dalam melibatkan diri dalam pengelolaan sumber daya air. Pelibatan masyarakat ini kita lakukan dengan berbagai cara. Kita ada yang kita kenal juga dengan konsultasi publik, ya kan? Ada di perencanaan kan ada kegiatan PKM. Itu kan salah satu upaya PKM, untuk melibatkan masyarakat, untuk masyarakat. Nah, TKPSDA ini sebetulnya salah satu wujud dari pelibatan masyarakat, karena di dalamnya kan sudah ada unsur-unsur masyarakat. Benar. Hanya melalui proses-proses untuk mewakili masyarakat. Seleksi. Tapi itu salah satu sudah perwakilan masyarakat di TKPSDA itu sebenarnya. Siap kalau gitu Bu. Baik Bu, untuk selanjutnya bagaimana sih Bu tim koordinasi pengelolaan sumber daya air dapat memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air ini dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan seperti itu Bu? Nah, itu tadi di awal sudah disampaikan bahwa setelah ini kan TKPSDA melihat juga isu-isu tadi. Iya. Itu kan salah satu isu ya Bu, yang merusak lingkungan. Merusak lingkungan salah satu isu, yaitu diangkat dibahas. Kemudian setelah memberikan rekomendasi bagaimana solusinya agar perbaikan lingkungan atau meminimalisir mungkin kerusakan lingkungan dari aktivitas A, B, C gini. Itu setelah itu kemudian kita mengevaluasinya tadi untuk memastikan bahwa memang apa yang kita rekomendasikan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Itu dengan betul-betul dikawal gitu dikawal, tidak begitu saja dilepas gitu. Dan penting lagi secara bersama-sama kita, bukan hanya TKPSDA, harus secara bersama-sama di semua kalangan ya Bu ya, di luar TKPSDA pun. Itulah tadi beberapa informasi mengenai tim pengelolaan informasi sumber daya air atau TKPSDA untuk wilayah kewenangan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Nah, kita telah membahas tugas dan tanggung jawab TKPSDA, pentingnya koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air, terus peran masyarakat, serta bagaimana TKPSDA memastikan pengelolaan sumber daya air tetap berjalan secara berkelanjutan. Nah, mungkin sebelum kita tutup sesi ini, ada yang ingin disampaikan ke Sobat TKPSDA, mungkin Ibu Rosmiati, silakan Bu. Ya, semoga kehadiran tim koordinasi pengelolaan sumber daya air ini dapat memberikan kontribusi di dalam pengelolaan sumber daya air dari berbagai aspek pengelolaan melalui pemberian rekomendasi maupun usulan kepada Bapak Menteri agar semua itu dapat pengelolaan SDA itu dapat efektif, efisien dan berwawasan lingkungan. Kemudian yang terakhir, bagi saya mengajak kita semua, khususnya sobat-sobat muda SDA, seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga sumber-sumber air kita dan lingkungannya, agar ketersediaan air dapat bisa sepanjang waktu dan air ini bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Baik, tepuk tangan dulu dong semuanya.
Baik, kita semua kan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya air yang ada. Berarti mari kita mulai dari diri sendiri ya Bu ya. Mungkin dengan tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan serta memperhatikan penggunaan air secara bijak, seperti itu ya teman-teman SDA. Baik, oh iya Sobat SDA, sebagai informasi saat ini anggota tim TKP SDA Lasolo Konaweha ya Bu ya, sedang dalam penetapan oleh Bapak Menteri PUPR seperti itu ya Bu ya, dan sesegera mungkin akan dibuka lagi pendaftaran untuk anggota TKP SDA WS Toari Lasesua, iya Bu. Nah untuk pendaftaran sendiri itu gimana Bu? Mungkin boleh disampaikan kepada teman-teman. Dalam waktu dekat ini untuk TKP SDA WS Toari Lasesua akan kita umumkan persyaratan-persyaratan apa saja yang dipenuhi bagi peminat, terutama dari unsur non pemerintah. Nanti akan diumumkan melalui media sosial ya Bu ya. Media cetak maupun media elektronik. Oh, media cetak maupun media elektronik ya. Berarti nanti tinggal disiapkan ya teman-teman SDA yang mau ikut, tinggal disiapkan persyaratan dan mendaftar kalau kalian ingin menjadi salah satu bagian dalam tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah Toari Lasesua ya Bu ya. Baik Sobat SDA, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini dan semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ingetin lagi untuk mengetahui kabar atau update terbaru mengenai Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, kalian bisa follow sosial media kami yang ada di description box di video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya, karena tentunya kita bakal balik lagi dengan episode-episode yang lebih menarik daripada episode kita kali ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita hari ini, Bu Ros. Terima kasih banyak Bu, udah meluangkan waktunya untuk memberi pengetahuan kepada kami dan Sobat SDA di rumah mengenai tim koordinasi pengelolaan sumber daya air ini. Baik, saya Nesa pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di podcast Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari selanjutnya. Podcast Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bisa nih. Oke, jangan lupa bahagia. Sampai ketemu di episode selanjutnya.